Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat hari ini, itu saya akan menjelaskan pengertian tentang biaya bahan baku. Jadi kita sebelum ke biaya yang lain, itu kita setelah minggu kemarin menjelaskan tentang apa sih biaya utama, kemudian biaya konversi, maka langkah selanjutnya adalah penjelasan mengenai biaya bahan baku. Jadi, biaya bahan baku, kalau teman-teman ketahui yang namanya bahan baku itu kan bahan utama di dalam pembuatan sebuah produk gitu ya. Jadi, biaya bahan baku itu lebih bedakan itu menjadi ada bahan baku langsung maupun bahan baku penolong. Nah, di sini ada biaya bahan baku langsung adalah bahan yang dapat diidentifikasi secara langsung pada barang jadi yang dapat dengan mudah dilacak ke produk tersebut dan merupakan biaya utama. Nah, sedangkan bahan penolong itu adalah bahan yang bukan bahan utama dalam produk, tetapi bahan tersebut terlibat di dalam pembuatan suatu produk. Nah, seperti itu. Jadi kalau minggu kemarin sudah saya singgung tentang bahan baku di dalam pembuatan kursi itu adalah kayu, sedangkan kalau bahan penolongnya itu adalah cat, kemudian ada paku, ada lem, itu adalah bahan penolong. Nah, kemudian selanjutnya biaya bahan baku itu dapat dibedakan menjadi dua itu tadi yang sudah saya singgung di awal. Kemudian kalau identitasnya dapat dilacak kepada produk jadi kalau bahan baku. Kemudian biaya bahan baku merupakan salah satu elemen biaya utama. Jadi biaya utama itu ada biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau bahan penolong itu bahan yang identitasnya itu nggak bisa dilacak pada produk jadi dan nilainya relatif tidak material, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana perolehan dan penggunaan bahan baku. Langkah-langkah pembelian bahan baku dan penggunaan bahan baku. Yang pertama adalah menentukan rate dan menetapkan daftar bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua itu menyusun anggaran produksi. Kemudian yang ketiga adalah bukti permintaan pembelian atau purchasing requisition. Kemudian selanjutnya itu adalah purchasing order atau pesanan pembelian. Kemudian selanjutnya adalah laporan penerimaan atau receiving report. Nah, selanjutnya itu adalah bukti permintaan bahan baku. Nah, yang terakhir itu ada kartu catatan bahan baku. Nah, kemudian teori selanjutnya terkait bahan baku itu ada karakteristik bahan baku. Nah, bahan baku adalah bahan dasar yang diolah menjadi produk selesai. Bahan baku ini terdiri dari dua yang sudah saya singgung di awal, yaitu bahan baku langsung yang mempunyai ciri mudah ditelusuri ke produk selesai, merupakan bahan utama produk selesai, dapat diidentifikasi langsung ke proses produksi setiap produk. Kemudian yang kedua adalah bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung dalam proses produksi. Biaya ini diperlakukan sebagai biaya overhead seperti itu. Kemudian akuntansi bahan baku. Jadi akuntansi terhadap bahan baku itu dibedakan menjadi akuntansi pembelian bahan baku dan akuntansi pemakaian bahan baku. Prosedur pembelian bahan itu terdiri atas satu permintaan pembelian, yang kedua adalah pesanan pembelian, yang ketiga adalah penerimaan bahan. Nah, kalau kita bicara tentang pembelian bahan baku, berarti kan pembelian bahan baku itu bisa dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Nah, yang terjadi di departemen pembelian ketika pembelian bahan baku itu yang pertama adalah menerima bukti permintaan pembelian atas bahan baku, perlengkapan, dan peralatan. Yang kedua, menyimpan informasi, sumber pasokan harga, dan jadwal transportasi serta pengantaran. Nah, kemudian yang ketiga, membuat dan menempatkan pesanan pembelian. Selanjutnya adalah mengatur pelaporan di antara departemen pembelian, penerimaan, dan akuntansi. Nah, dokumen pembelian bahan yang harus ada itu yaitu surat permintaan pembelian, surat pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Nah, kemudian ini adalah biaya yang dapat diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku itu sama dengan harga beli ditambah dengan biaya pembelian dan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan. Misalnya biaya angkut. Ya. Jadi pada umumnya harga pokok bahan baku hanya dicatat sebagai harga beli menurut faktor dari pemasok. Nah, terkait biaya angkut ini, biaya angkut itu misalkan teman-teman ada bisnis online itu contohnya ya. Jadi biaya angkut itu adalah biaya pengiriman misalkan atau biaya ngambil barang itu ke tempat
produksi seperti itu. Jadi biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, dan biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Oke. Nah, ini adalah jurnal untuk biaya bahan baku. Oke, mungkin teorinya itu di biaya bahan hanya sebatas ini ya. Jadi di materi biaya bahan baku itu kita lebih ke arah pemahaman tentang latihan soal. Mungkin saya juga akan langsung, teman-teman juga bisa cek ya di bukunya masing-masing gitu, yang buku yang kita gunakan. Kita langsung bahas tentang latihan soal. Jadi di buku Anda di bab 9 di biaya bahan di halaman 450, sorry, di halaman 357 itu ada pembahasan tentang alokasi biaya angkut. Nah, di situ disebutkan pada tahun 2011 perusahaan Omega membeli bahan berupa kertas secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Ada kertas HVS 60 gram, HVS 70 gram, HVS 80 gram. Nah, di situ sudah diketahui jumlah rimnya berapa, total harganya berapa. Nah, kemudian pertanyaannya adalah biaya angkut ini bisa ditentukan berdasarkan dua. Yang pertama berdasarkan unit yang dibeli, kemudian yang kedua berdasarkan harga beli. Kalau misalkan kita melihat dari unit yang dibeli, maka fokuskan pada unit saja. Jadi di situ ada total 1000 rim, alokasi biaya angkutnya berapa? Biaya angkut yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah 1 juta. Maka kertas HVS 60 gram itu jumlah yang dibeli adalah 500 rim, dibagi dengan 1000 rim, maka dikalikan dengan 1 juta, maka hasil alokasinya adalah 500.000 untuk HVS 60 gram. Kemudian yang HVS 70 gram caranya juga sama, ditemukan 200.000. HVS 80 gram caranya juga sama, ditemukan 300.000. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya dari uang 1 juta itu tadi, itu dibagi ke dalam 3 jenis bahan yang diangkut oleh mobil. Nah, masing-masing jenis bahan itu kira-kira menghabiskan biaya angkut berapa? Ini tujuannya untuk menghitung alokasi biaya angkut. Kemudian yang kedua, itu bisa dihitung dari harga beli. Jadi harga beli yang sesungguhnya. Misalkan di situ ada harga belinya untuk HVS 60 gram 3.500.000, HVS 70 gram ada 1.700.000, HVS 80 gram ada 3 juta. Maka alokasi biaya angkutnya ya tinggal harga beli itu tadi dibagi dengan totalnya 8.200.000 dikalikan 1 juta, maka ketemu 426.000. Nah, sedangkan yang HVS 70 gram ada 207, kemudian yang HVS 80 gram ada 365, sehingga totalnya ada 1 juta. Nah, itu untuk penentuan alokasi biaya angkut. Kemudian kalau untuk jurnalnya itu ada sesuai dengan slide saya ini, ada jurnal persediaan bahan baku berapa pada biaya angkut berapa, atau biaya angkut berapa pada kasnya berapa, seperti itu. Atau biasanya langsung 3 misalkan. Kemudian kalau terkait biaya bahan, itu sebenarnya kita ada pembahasan tentang penentuan biaya bahan yang digunakan. Jadi penentuan biaya bahan itu ada 4 metode. Metode identifikasi khusus, metode rata-rata, metode masuk pertama keluar pertama, sama metode masuk terakhir keluar pertama. Nah, ini semua kita akan bahas mungkin yang lebih saya utamakan itu adalah ke metode rata-rata, kemudian metode masuk pertama keluar pertama, sama metode masuk terakhir keluar pertama. Nah, ini juga langsung aplikasi di soal, mungkin kita pembahasan di soal secara langsung gitu ya. Mungkin nanti teman-teman semua jika ada yang kurang paham bisa kita jelaskan dengan pertemuan, bisa pakai Google Meet ya, atau misalkan mau dijelaskan dengan cara seperti apa, silakan nanti bisa ditanyakan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya jadi di dalam metode penentuan bahan itu ada 3 metode ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama bisa metode rata-rata.
Oke, sebentar. Yang pertama, oke, bisa pakai metode MPKP. Ini yang kita fokuskan. Kemudian yang kedua itu adalah metode MTKP. Kemudian yang ketiga itu adalah metode rata-rata. Oke ya, sorry kalau tulisannya jelek gitu ya. Oke, jadi ketiga metode ini itu bisa digunakan di dalam penentuan biaya bahan. Kalau metode MPKP itu adalah masuk pertama keluar pertama, sedangkan kalau MTKP itu adalah masuk terakhir keluar pertama. Nah, yang ketiga itu adalah metode rata-rata. Nah, masing-masing ini nanti kita akan membahas latihan soalnya, seperti itu ya.